Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur di pagi hari ini memulai aji kolbu. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Biqaulina alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita telah bicara tentang mana yang ilmu wajib, fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah-sunnah. Yang jelas satu kesimpulannya, yang fardu ain adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ilmu sufiyah, ilmu tariqah, ilmu ruhaniyah, itulah yang fardu. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, wa iyyaka an tastagila bima yuslihu ghairaka. Hati-hatilah terhadap kamu yang menyibukkan sesuatu yang tidak bisa memperbaiki orang lain, qabla sholahul nafsik, sebelum kamu memperbaiki dirimu sendiri. Artinya ilmu yang bisa mendekatkan diri pada Allah, artinya ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu yang menyangkut terhadap hati nurani kita, dan itu adalah ilmu thariqah. Karena itu kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumnya fi darain amin ya rabbal alamin. Fa in ta'atka nafsuka ya illa tarki ma dzakarnahu minal awradi wal adhkar istiqalan lidzalik. Hati-hatilah jika nafsumu mengajakmu ila tarki, untuk meninggalkan madzakarnahu, terhadap kebiasaanmu untuk berzikir, minal aurat, dari aurat-aurat, amalan-amalan yang sehari, wal adhkar, dan wirid-wiridmu, ya, istiqolah lidzalik, dan kamu kok merasa berat dengan zikir-zikir itu, ya, artinya apa? Au mu'taqidan ala dzalikal madzkur, karena merasa berat dengan apa yang dilakukan sebut itu, fa'lam anna syaitonal la'in, maka syaitan itu sungguh sedang mengajakmu bermain-main dan sedang menyisipkan kamu, qad dassa fi qalbika dafina wa wa hubbu mal wajah. Jadi maka saat itulah setan masuk mengajak main, sehingga dengan demikian kamu disisipi di dalam hati kita itu untuk meninggalkan zikir tadi. Dan kemana? Kemudian kita diminta untuk hubbul mal, mencintai dunia, waljah, dan masalah kedudukan, masalah jabatan. Ukuran pertama, begitu kita sudah biasa membaca apa Quran, tahu-tahu males, baca zikir-zikir males, sholat malam males, maka saat itu sebetulnya setan telah mulai mempengaruhi kita, karena kita sudah merasa malas untuk berzikir kepada Allah. Fa'iyyaka, maka engkau harus hati-hati, antagtarrobihi, maka kamu telah terperdaya olehnya, oleh setan itu. Aitadzunul amna minas syaitan, maka jangan kira kamu itu, kita itu semua aman dari setan.
falam tatakhaffad minhu, sehingga kamu tidak menjaga diri dari setan itu. Dan jika setan apapun dia akan melakukan apa? Tipu daya sampai kapanpun. Memang tugasnya setan adalah memperdaya kita agar ikut menjadi ahlul maksiat, bukan ahlul ibadah. Fatakunu dzulhatun, maka kalau sudah itu ia tertawa terbahak-bahak. Nah, inilah saya sudah ada teman yang biasanya zikir tidak mau zikir, yang semuanya hidupnya adalah untuk kepentingan dunia. Nah, maka dengan demikian itu ya, kepada siapa? Lahu, kepada kita yang sudah terpedaya tadi. Fayuhlikati wa yuskhira, lalu ia membinasakan kamu dan mengejek kamu, ya, mingka, terhadap diri kita. Nah, akhirnya kita kena, ya hore, kira-kira gitu. Kamu sekarang sudah menjadi bagian dari perilaku setan yang tidak mau mengikuti Allah. Karena itulah mengapa ilmu benteng, ilmu hati, ilmu tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, membersihkan jiwa kita, membeningkan mata hati kita itu sangat penting. Karena itu Imam Ghazali mengatakan itu hukumnya fardhu ain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang harus kita jaga? Fa in jarabtan nafsaka maddah, jika nafsumu mencoba beberapa lama, ya, fil aurati wal ibadah, dalam waktu panjang kamu kok terus wirid dalam berbagai ibadah, fakanat latas kiluhal kaslan, maka jadilah nafsu tidak merasa berat karena sudah biasa. Jadi menurut Imam Ghazali, kalau sudah biasa mengamalkan X, jangan menjadi X saja, upayakan X plus, ada tambahannya. Tapi jangan sampai berkurang. Nah, kalau yang sudah biasa, pertahankan. Biasa 1 lembar, 2 lembar per hari, satu dalam membaca Al-Quran, baca. Sehari 1 juz, baca 1 juz. Gitu. Jangan sampai ditinggalkan. Begitu ditinggalkan, itu sudah mulai kendor lagi, ya. Maka kita harus jaga. Maka dengan demikian setelah itu kita jangan, maka jadilah dirimu tidak merasa berat terhadap hal wirid tadi. Karena apa? Karena latas taskiluha kaslan anha, lakin zaharat rohbatuka fi tahsilil ilmi an-nafi. Maka dengan demikian mempertahankan wirid-wirid tadi dari berbagai sunnah, akan tetapi terlihat jelas rasa sukamu untuk menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi itu semua ilmu, tidak ada yang tidak bermanfaat kalau ilmunya ilmu ditujukan pada Allah. Jangan karena jah wa hubbul mal tadi, berilmu jangan karena ingin mencari harta, ini mencari kedudukan. Kalau kita punya anak, ya nduk, sekolah aja, nanti urusan rezeki di belakang. Nggak usah ngomong sekolah ini nanti biar dapat ini, nggak usah, ya. Walam turid bihil illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah, dan kamu tidak berharap apapun dengannya kecuali hanya berharap ridho, ya, illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah, ridho dari Allah dan untuk negeri akhirat. Fadzalika, kalau hal itu ya sudah didapat, afdhalu min nawafil ibadati mahma sahhat an-niyah, itu semua lebih utama dibandingkan niat-niat yang lain termasuk ibadah. Maka belajar ilmu-ilmu ruhaniyah itu pahalanya juga besar, dan dia lebih utama dibandingkan dari sholat-sholat atau ibadah sunnah yang lainnya.
Bapak Ibu sekalian, seumpama kita bermaksud dalam mempelajari ilmu kecuali hanya melaksanakan untuk menghidupkan syariat dan menyebarkannya, maka perbuatan disertai niat ini adalah lebih utama dibandingkan, bahkan dia mengatakan afdhal minas syiyam an-nahar wal qiyam mulail minal khalwati wa riyadhah wa min kulli syai'in ghairi, dan amalan-amalan yang lainnya. Jadi belajar ilmu ruhaniyah itu basisnya, dasarnya, fondasinya. Karena itu Imam Ghazali mengatakan di dalam Minhajul Abidin, al-awwal aqobah fahuwa aqobatu ilmi. Aqobah, tanjakan pertama seseorang yang ingin ahlul ibadah, Minhajul Abidin, maka dia harus tahu ilmu ruhaniyah, ilmu spiritual, ilmu thariqah. Walau istasara sahibuhu 'alal faraid, dan jika kamu pelakunya, jikalau pelakunya membatasi atas ibadah-ibadah fardu disertai dengan niat yang baik, ma'ahadin niyati sholihah, kana afdal min ghairihi bi ad'afi mudha'afat, maka ini adalah lebih utama dibandingkan selainnya berlipat-lipat ganda kalau ilmunya ilmu thariqah, ilmu spiritual, dan niatnya benar. Li'anna naf'al muta'addi a'dhamu minan naf'il qasir. Sesungguhnya manfaat yang melampaui batas adalah lebih agung dibandingkan manfaat yang terbatas. Karena itu, karena apa? Karena memang ilmu spiritual, ilmu ruhaniyah itulah yang bisa mendasarkan, melahirkan makrifat. Jadi orang yang makrifat didasari pada ilmu tafakur, ilmu yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Walakin sya'nu fi sihatin niyah, akan tetapi masalah itu adalah harus mengikuti niatnya. Ya, niat kita adalah mendekatkan diri pada Allah. Untuk apa? Muhasabah, muqarrabah, dan akhirnya kita bisa sehari-hari muraqabah. Kita di dalam betul-betul pengawasan Allah. Kita merasa itu. Kita merasakan di dalam hati kita. Fa illam tasih, lalu jika tidak benar, fawa ilmu ma'dinun, sebagai, maka hal itu sebagai sumber, ya, au madhi'in, artinya tempat hurur juhali, terperdayanya dia dari kebodohan. Ya, berarti dia terperdaya kalau tidak niat yang baik karena Allah, karena ingin mendekatkan diri pada Allah. Apalagi dia disibukkan, kita disibukkan dengan urusan dunia, maka itu sungguh sangat terperdaya. Wa muzillatul aqdamir rijal, maka inilah tempat tergelincirnya telapak bagi orang-orang, ya, orang-orang ya, ar-rijal pilihan, ayil ulama, termasuk di dalamnya ulama. Dari ulama pun diuji oleh Allah ilmunya untuk apa? Untuk sekedar dunia atau untuk Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kunci pertama menurut Imam Ghazali. Kita harus menjaga yang ada, niat yang benar, yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu harus kita jaga ketika kita beribadah. Yang kedua, wal halatu tsanih, keadaan yang kedua, alla taqdira ala tahsilil ilmi nafi' fiddin. Kalau kamu tidak mampu untuk menghasilkan ilmu yang berguna di dalam beragama, fitadrisi litolabatil wal istifadati minal ilmi, dalam mempelajari bersama untuk menjadi pelajar dan mengambil ibadah faidah dari orang-orang alim. Walakin tastaghila biwadhu'ifil ibadati minadzikri wasyahqati watasbih wal qiraati wassalah. Akan tetapi kamu menyibukkan diri dengan berbagai tugas ibadah, zikir, tasbih,
ya, subhanallah, la ilaha illallah, membaca Al-Quran dan sholat, fadzalika, maka kalau kita seperti itu, ai istighol bil ibadah, kita sibuk dengan ibadah, min darajatil abidin, maka kita termasuk derajat para, mendapatkan derajat dari orang ahli ibadah. Ya, mutajaridina ibadah, yaitu semata-mata untuk beribadah, wasiyari sholihin, dan inilah jalan bagi orang-orang yang saleh, ai tariqatihim, dan ini menjadi jalan mereka semua itu. Jadi yang kedua, terus berzikir, terus membaca Quran, terus sholat wajib, sholat sunat, itulah perilaku dari ahli soleh, ahli wali dan sebagainya. Ini kita harus kita jaga. Wa takun abdha aidzan bidzalik, dan kamu menjadi juga karena sebab itu minal faizin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Pokoknya kalau sesuatu yang kita sedang tidak kerja pun kita berzikir fil qalbi. Kalau sedang bekerja, zikirnya di dalam hati. Selebihnya kalau lagi istirahat, maka dia harus kita ibadah mahdhah. Ini diceritakan oleh Imam Ghazali dan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak orang yang ahli ibadah begini. Faqad kana fis sahabati min man wirduhu fil yaumi isna asara alfis tasbih. Ada seseorang sahabat yang sehari mengamalkan 12.000 tasbih. Ada yang wiridnya sampai 30.000. Ada yang wiridnya 300 rakaat sampai 600 rakaat sampai 1000 rakaat. Itu pekerjaannya memang doa. Apa? Ibadah mahdhah. Ada juga bahkan ba'dhum aktsara wirdihil Quran, wiridnya membaca Quran. Wa kana yahtimuhul wahidu minhum fil yaumi marrah, ada yang menghatamkan sehari satu khatam, ya, ada yang lebih dari satu kali. Jadi wiridnya wirid baca Quran. Wa kana ba'dul yaum awil lailati fi tafakur, ada yang bertafakur karena ayat-ayat itu dikaji tafsirnya, yang beliau mengulang-ulang ayat itu. Adalah Syekh Khazin bin Wabirah, pernah bermukim di Mekah. Beliau setiap hari tawaf 70 kali. Jadi pekerjaannya tawaf, zikirnya itu tawaf, ya. Dalam tawaf itulah beliau sambil menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam sebanyak 2 kali. Jadi 70 kali tawaf. Mungkin tawafnya dulu tidak tidak selebar sekarang kan diameternya, sambil baca Quran, tawaf baca Quran bisa 70 kali dan ini adalah 2 kali khatam. Ini contoh dari mengisi, menjalani waktu sehari-hari, tiada lain adalah ibadah. Wa'lam, maka ketahuilah anna qiraatul Quran fi shalah qaiman ma'at tababur jazma'ul jami'. Ketahuilah membaca Quran di dalam sholat sambil berdiri itu penuh dengan perenungan dan dapat menghimpun seluruhnya. Walakin rubbama ta'assaral muwadzabatul alaih, akan tetapi bisa jadi sulit merutinkan hal itu. Ya buat kita berat ya. Ya tawaf berapa kali, kadang-kala kita merasa capek. Itu pun kadang-kadang kita pakai apa itu? Pakai servis yang bisa membantu itu loh. Ya didorong itu lah. Tapi nggak apa-apa. Tapi karena memang harus tawaf. Gitu loh. Wal fal afdalu yahtalifu bi ikhtilafi ali halis syakhsi, maka yang paling utama adalah berbeda dari semua orang itu. Intinya wa maksudul aurat, intinya yang penting kita harus aurat punya zikir tadhirul qalbi, itu yang bisa mensucikan jiwa kita, bizikrillah, dengan zikir-zikir itu, wa ina suhubihi, maka dengan demikian kita bisa tersucikan karena zikir. Lah zikir yang mutawamah, zikir yang bisa membersihkan hati,
secara terstruktur, sistematis diajari, ya, itu melalui tarekoh. Kalau tidak punya tarekoh, biasanya zikirnya serampangan. Fal yang dzuril murid, maka hendaklah engkau para murid ila qalbihi, ya, terhadap apa yang di dalam hatimu semua itu. Fama yarahu asadu ta'thiran fihi, maka apa yang dianggap lebih kuat pengaruhnya di hatinya, fal yuwadzib alaihi, maka hendaklah ia merutinkan atas hal tersebut. Jadi murid yang sudah diajari pada gurunya, ya, minimal bagi Naqsyabandi kan zikir latifah kan yang harus dilakukan, yang sehari, ya, mulai latifatul qalbi, ruh, sir, khofi, akhfa, natikoh, jamil badan, itu yang harus kita rutinkan karena itu yang menjaga kita sehari-hari. Fa idza akhsa bimalalatin minhu, ya, ila ghairih li annal mala'a wal ghalibu ala tab'i hakadha fil ihya. Itu semua cara zikir membersihkan hati, ya, agar kita itu tidak bosan, ya. Maka kita telah begitu banyak disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kondisi ketiga yang harus kita lakukan. Yang ketiga, al-halatu tsalis antastaghila bima yasillu minhu khairu ilal muslimin. Hendaknya engkau menyibukkan diri untuk menyampaikan kebaikan, membantu orang lain. Wa yudkhulu bihi sururin ala qulubil mu'minin, dan jadilah dirimu untuk bisa membahagiakan min qulubil mu'minin, dari hatinya orang mukmin. Itu juga amalan yang bagus. Ya, min qada'i hajatil lahum wa mu'afanatin ma'ahum ala birrin taqwa, dan kamu bisa memenuhi qada' hajatnya mereka, wa mu'awanatin, dan kita memberi pertolongan kepada mereka dalam kebajikan dan ketakwaan. Ta'awanu ala birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita harus tolong menolong, membantu orang. Maka sesungguhnya di dalam satu khobar disebutkan athar afdalul a'mali idkharus sururi alal mu'minin, sebaik-baik amalan adalah jika kamu bisa memberikan rasa gembira kepada sesama orang iman. Ya, itu caranya membersihkan hati kita, gampang terenyuh melihat orang susah, bisa selalu ingin membantu. Apalagi au yatasayyaru bihil a'malus sholihah. Yang kedua, menjadikan mudah bagimu untuk amal-amal soleh. Seperti apa? Kahidmatil fuqaha, khidmah kepada orang-orang yang ahli agama, wasufiyah, dan fuqaha dalam arti syariat, wasufiyah, dan orang-orang yang ahli tasawuf, artinya guru-guru tarekoh, guru-guru mursyid, guru-guru ilmu spiritual, kita khidmah, ya, wa ahli din, dan juga termasuk ahli agama, wa taraddutu fi asghalihim, dan kamu bolak-balik menyibukkan diri untuk berkhidmah kepada beliau tadi, itu baik. Jadi membantu sesama orang baik, apalagi membantu guru-gurunya, itu juga sesuatu yang perlu dijaga. Fasai, maka kamu harus berbuat fi it'amil fuqara'i wal masakin wa taraddudu masalan alal mardho. Maka sebaiknya kamu adalah orang yang bisa memberikan makan orang fakir miskin dan juga menjenguk orang sakit. Ya, bil iyadah, maka itu cara untuk kita melakukan amal baik sosial, ya, dan itu adalah kesalahan sosial, kita menjenguk orang sakit. Wa ala janazil bitasyi, dan kamu juga mengantar para jenazah sampai ke liang kuburnya, itu juga amal yang baik. Karena semua itu adalah lebih utama dibandingkan sholat-sholat sunnah.
Dan itu adalah ibadah-ibadah yang afdol, yang di dalamnya ada faidah bagi orang Islam. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan, ma wasaltu ilallah ta'ala bi qiyamil lain wala siyamin naharin, tidaklah sampai diri apa yang dia lakukan ibadah kepada Allah sebab mendirikan sholat malam dan juga tidak pula di siang hari. Walakin sholatu ilallah ta'ala bil karami wa tawadhu'i wa salami wa sodri, sampai kepada Allah dengan sebab sikap murah hati, rendah hati, dan sikap lapang dada. Jadi ini perpaduan antara soleh ritual individual dan kesalehan sosial yang bisa kita menjadikan manusia yang saleh pribadi dan saleh sosial. Jadi ini penting. Jangan kita merasa baik diri di hadapan Allah, tapi sesungguhnya di hadapan orang lain tidak mau untuk melakukan tolong menolong. Yang keempat, wal halatur rabi'ah alla taqwa, kondisi yang kuat. Yang keempat adalah kalau kamu tidak kuat atas hal itu, ya, ala dzalik. Artinya apa? Kondisi ketiga tadi yang disebutkan dari 3 kondisi terdahulu, berat kan semua itu? Maka sibukkanlah fastaghil bihajatika iktisaban ala nafsika au iyalika, kamu juga terpenting harus bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu, nafkah keluargamu, terhadap diri dan keluargamu. Nah, yang keempat ini adalah yang paling ringan. Ya, tidak bisa terus beribadah, tidak bisa terus baca Quran, ya. Ya, bekerjalah. Jangan diem aja di rumah, ya. Ini penting. Ai ahli baitik wa man tuwannihu, yang bisa membiayai keluargamu. Karena tidak boleh bagimu untuk menyanyiakan keluargamu, yang kamu habiskan untuk beribadah juga nggak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, idealnya 4 ini dilakukan. Ya, 4, ya, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sosial. Tapi untuk bekerja diri itu juga harus nyari nafkah untuk kepentingan keluarga. Wa kana wirduka khudul suk wal istighol bil kasbi, dan adalah wiridmu mendatangi pasar dan menyibukkan diri untuk berusaha mencari nafkah. Itu juga ibadah. Jadi orang yang ahlul ibadah, abid, bukan berarti tidak melakukan kebutuhan sehari-hari. Para wali, para kiai, para sahabat Rasulullah dulu semua bekerja juga. Ya, jangan kalau sudah saya thariqah, saya di dalam masjid saja, itu juga nggak benar. Jadi tetap harus muasyarah sehari-hari. Wa qad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadaka, dan sungguh telah selamat orang yang ke Islam dirimu dari merasa aman dari lisanmu dan tanganmu. Jadi artinya kita jangan minta-minta, kita harus bisa kuat memenuhi kebutuhan diri dan keluarga kita. Wasalim laka dinuka idza lam tartakib, dan telahlah selamat bagimu dan agamamu apabila kamu tidak melakukan itu, ya, maksiatin, sesuatu maksiat, fi khali iktisabika wa fi ghairihi, di saat bekerja dari selainmu. Maka fatanul bidzalik darajatul ashabil yamin, maka kamu meraih sebab itu derajat daripada orang yang ashabul yamin, yaitu dari orang yang beribadah. Illam takun min ahli taroki, lalu jika kamu menjadi termasuk orang yang berhak naik ke berbagai tingkatan, ya, maka misabikin, menjadi orang yang ahli sabikin adalah orang yang bergegas dalam beribadah, disertai dengan menggabungkan belajar dan mengajar. Bapak Ibu sekalian, kira-kira sampai itu saja yang kita bahas dalam pagi hari ini. Jadi 4 situasi ini yang harus kita lakukan.
Kita ambil dari belakang. Yang pertama, kita bekerja, tetap harus bekerja. Yang dari dua, itu hendaknya kita menyibukkan diri membantu orang lain, amal sosial. Yang ketiga tadi adalah kita mampu ilmu-ilmu agama, zikir, tasbih harus kita lakukan. Yang keempat, yang pertama tadi adalah wirid-wirid tambahan, sunnah-sunnah itu harus kita pelajari setelah kita memilih salah satu yang terpenting, yang sifatnya wajib adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri pada Allah, ilmu thariqah, ilmu tasawuf. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Maka dengan demikian, fahadha aqallu darajati fi maqamatiddin, maka hal itu adalah tempat derajat yang paling rendah dalam tingkatan agama. Artinya yang bekerja tok, ya, ini yang keempat ini, kalau ngambil yang keempat tok itu oleh Imam Ghazali disebutkan fahadha aqallu darajati fi maqamiddin, ini masih yang paling rendah. Yang paling baik itu yang empat-empatnya kita jalanin, ya. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, Allahu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.